Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan di mana saja berada. Pagi ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kita ada saat ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Kasih setia-Nya tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau sungguh Bapa yang baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur Bapa
atas segala kasih dan rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami merasakan kalau kami masih ada, kami masih hidup, kami masih bernafas dan kami masih bergerak. Itu semata-mata semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Maka dari itu pagi ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga selesainya nanti. Tuhan beracara, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Demikian juga yang menonton ibadah secara virtual di mana saja mereka berada. Tuhan melawat mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Penuhkan kami semua dengan damai sejahtera dan roh sukacita dari Tuhan. Karena kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Assalamualaikum. Puji Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini kalau kita boleh tetap beribadah bagi yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang saling menyertai di dalam setiap kehidupan. Ada Sobat yang setia dan yang biasa berjalan tetap masa gelap dibuatnya terang cerah itulah Yesus.
Tuhan yang selalu pelihara, Tuhan selalu membimbing di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan lewat lembah yang kelam, Dia akan selalu menuntun di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah sahabat kita, karena Yesus adalah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Isi hati Tuhan yang Tuhan rindu nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah kita mau benar-benar menyiapkan untuk kita mendengar firman Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan
Tuhan, inilah setiap iman di dalam setiap kehidupan kami, bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan setiap jiwa kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus, Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur saat pagi hari ini Engkau telah kumpulkan setiap kami untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Bahkan sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, baik jemaat-Mu yang ada di rumah, kiranya Kau urapi dengan urapan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang sebentar Kau percayakan untuk mentang firman-Mu. Kiranya Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau sendiri boleh mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikannya, apa yang boleh difirmankannya hanyalah kebenaran-Mu saja, dan semuanya boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu semakin hari semakin setia bertobat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dan semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi, kita bersyukur kalau di kesempatan ini kita dapat bersama-sama beribadah secara virtual, meskipun berbeda tempat, tetapi kita percaya asalkan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu hadir dalam setiap ibadah kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Dalam situasi saat ini, kita melihat bagaimana keadaan dunia yang cukup menakutkan, ya. Memasuki tahun yang baru, tentunya kita berharap sesuatu hal yang baru, yang baik-baik. Tetapi situasinya pandemi belum selesai, malah justru di akhir tahun pandemi COVID penyebarannya semakin meningkat, sehingga pemerintah harus merancangkan kegiatan masyarakat yang dibatasi, ya. Kemudian di awal tahun kita dikejutkan dengan kecelakaan pesawat, kemudian beberapa akhir ini ada beberapa musibah bencana nasional di Indonesia, ada tanah longsor di Sumedang, ada gempa di Sulawesi, ada banjir Kalimantan, air laut meluap di Manado, dan Gunung Merapi yang menggeliat mengeluarkan laharnya. Ya, tentu situasi seperti ini sebagai manusia, situasi yang sangat menakutkan. Tetapi bukankah hal itu sudah tertulis dalam Alkitab kita, bahwa di masa akhir semua manusia, semua keadaan manusia di akhir zaman akan mengalami masa yang sukar. Mau tidak mau, ya kita sebagai manusia harus melewati hal itu, ya. Kita tidak bisa menghindar, ya. Kita harus melewati apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1 yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Masa yang sukar tidak dijelaskan dengan detail apa itu masa yang sukar, ya. Tentunya termasuk
masalah-masalah saat ini, pandemi, bencana alam, ya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Tentu secara manusia kita ada rasa takut, ada hal-hal yang mengecilkan hati kita, tetapi hendaknya kita jangan dikuasai oleh rasa takut. Tetapi kita mau mengendalikan rasa takut itu, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Dalam menghadapi masa yang sukar ini, hendaknya kita semakin erat dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Kita harus semakin mengenal siapa pribadi Yesus itu. Dia Tuhan yang bagaimana. Kita mau belajar dalam kitab Yohanes pasal yang 11. Di situ ada pernyataan Tuhan, siapakah pernyataan Yesus, siapakah Yesus itu sebenarnya. Yohanes pasal yang ke-11, tentu kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Kita baca di ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau pada saat itu pertanyaan itu ditujukan kepada saudara dari Lazarus, ya, Maria dan Marta, percayakah engkau akan hal ini? Tetapi pertanyaan ini juga berlaku dalam kehidupan kita, bahwa setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Memang kita sebagai manusia nantinya akan melewati proses kematian. Tidak ada yang bisa menghindar, sekalipun teknologi canggih, ya, tetapi tidak akan bisa menemukan formula hidup abadi, enggak ada. Paling-paling formulanya penundaan, penuaan, ya, mungkin menghilangkan kisut di wajah, ya, tetapi tidak bisa menghilangkan kematian. Semuanya pasti akan menuju ke sana. Tetapi di dalam ayat ini kita bersyukur ada sebuah jaminan. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tidak semua orang percaya bahwa kebangkitan orang mati adalah sesuatu yang benar. Kalau di dalam Alkitab ada orang-orang Saduki di zaman Tuhan Yesus tidak percaya adanya kebangkitan. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-23. Matius 22 ayat yang ke-23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, ya, di situ dikatakan orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Kemudian Kisah Rasul pasal 23 ayat 8 sampai 9. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini.
Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Di kalangan orang Yahudi ada dua golongan, ya, Saduki dan Farisi. Yang Saduki tidak mempercayai sama sekali akan kebangkitan orang mati, ya. Salah satu alasan mereka tidak percaya adanya kebangkitan adalah karena pandangan mereka tentang kesinambungan eksistensi yang berbeda. Secara tradisional mereka percaya bahwa keberlangsungan hidup kita setelah kematian bukanlah terjadi karena kita secara individual tetap ada setelah mati, tetapi karena kita memiliki keturunan dan keluarga yang akan meneruskan dunia ini, ya. Itu yang tertulis di dalam Journal of Biblical Literature tahun 92, bahwa orang Saduki ini tidak mempercayai bahwa secara individual kita tetap ada setelah kematian. Jadi menganggap kematian adalah akhir dari segala kehidupan manusia. Yang meneruskan ya hanya keturunannya saja yang meneruskan kehidupan. Jadi tidak ada keberadaan kita, yang sudah mati ya mati begitu saja. Sedangkan pandangan Kristus mengatakan bahwa secara individual, secara pribadi kita akan bangkit setelah mati. Itu sebabnya kehidupan kita berharga karena memiliki nilai keabadian, ya. Kita ini memiliki nilai keabadian. Nilai keabadian nanti apakah setelah mati kita abadi dalam kebahagiaan bersama Tuhan, ataukah kita abadi di dalam kebinasaan, berada dalam neraka bersama dengan iblis, ya, dihukum Tuhan. Tentunya kita memiliki harapan kita akan abadi berbahagia masuk surga bersama Tuhan. Semuanya itu ditentukan dalam hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan kehidupan ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan beranggapan bahwa kematian itu sudah akhir dari segala-galanya. Kita jangan memiliki pandangan seperti orang Saduki yang tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Kalau kita mempercayai Kristus, adanya kehidupan setelah kematian, maka kita akan bersikap hati-hati tentunya dalam kehidupan ini. Tidak sembrono, tidak hidup seenaknya sendiri, tetapi kita memperhatikan bagaimana kita hidup, ya. Kalau saat ini orang-orang dalam menghadapi pandemi selalu mengupayakan bagaimana menjaga imunitasnya supaya tetap terjaga dengan baik, ya. Untuk kesehatan fisik memang dibutuhkan sebuah imunitas yang baik. Dan untuk kesehatan rohani kita juga harus memiliki iman yang baik, iman yang terus bertumbuh dan berkembang, tidak berhenti. Oleh sebab itu, lihatlah diri kita, bagaimana kita dapat menjaga iman kita untuk tetap bertumbuh, sehingga kita dapat hidup sehat secara rohani, ya. Kalau hidup sehat secara jasmani butuh imunitas yang baik. Untuk kesehatan rohani kita harus membangkitkan iman kita di dalam Kristus Yesus secara terus-menerus dan tentunya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Istilah kebangkitan dalam bahasa Yunani yaitu anastasis, dari dua kata, ana itu artinya ke atas, histemi artinya berdiri.
kita sering mendengar kalimat seperti ini. Kita tidak boleh statis, tetapi harus mengalami kemajuan. Itu artinya kita tidak boleh diam di tempat saja, namun harus bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Itu sebenarnya ide dasar dari kebangkitan, ya. Sesuatu hal yang harus bergerak, bertumbuh, sesuatu hal yang tidak boleh statis atau diam di tempat. Ya, bagaimana kehidupan kita saat ini? Jangan-jangan kita sudah dalam keadaan yang statis dan diam di tempat. Itu berarti kita mengalami kematian, ya, meskipun masih punya nafas, jantung berdetak. Tetapi kalau kita apatis, diam di tempat, ya, itu berarti hidup tapi mati. Artinya kita tidak bertumbuh, kita tidak berbuah. Tentunya yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang terus maju, mengalami kemajuan, kehidupan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik lagi, ya, bukan malah kalau bergerak ke arah yang lebih buruk, berarti bergeraknya bukan bergerak maju, tetapi bergerak mundur. Kita harus terus bergerak maju. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-13, Yohanes 11 ayat yang ke-13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya. Di situ tertulis bahwa mereka yang mati itu adalah terbaring, tertidur, dan tidak bergerak. Ya. Kalau manusia dalam kategori sudah meninggal, sudah dinyatakan mati, berarti sudah jantung tidak berdetak, terbaring, tertidur, dan tidak bisa bergerak. Ya. Selama bisa bergerak, selama jantung berdetak, ya tidak dinamakan mati. Sebaliknya mereka yang bangkit, berdiri, dan bergerak ke atas, atau tadi bahasa Yunaninya ana. Kisah Lazarus merupakan puncak dari mujizat Kristus sebagai penggerak agung. Ia menghidupkan jenazah yang tak dapat lagi bergerak, memberikan harapan bagi yang tak berpengharapan. Kalau kita melihat kisah Yesus di dunia ini, bagaimana dia banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-30, Matius 15 ayat yang ke-30, ya nanti baca di rumah. Di situ Tuhan melakukan banyak mujizat, ya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, Yohanes 11 ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang percaya kepada dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Artinya, di dalam Kristus kita diberi kuasa untuk bangkit mengatasi segala tantangan di dalam dunia ini. Sebagaimana Kristus harus bangkit dari kematian, ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, ia harus bangkit dari antara
orang mati, berarti bangkit dari dirinya sendiri secara aktif. Yesus harus bangkit. Kebangkitan Yesus secara aktif berarti dimaknai bahwa di dalam Kristus kita diberi kuasa untuk bangkit. Ya, seperti Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kita yang ada di dalam Kristus juga memiliki kuasa yang sama. Bangkit dari apa? Dari segala tantangan hidup di dalam dunia ini. Ya, tentunya kita menghadapi banyak tantangan, banyak situasi yang sulit. Percayalah, di dalam Kristus kita memiliki kuasa untuk mengatasinya. Kita tidak lagi bersikap statis, pasif, ya, tetapi kita akan terus dinamis. Bukankah Yesus Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, ya, Roh yang dinamis, yang selalu memberikan inspirasi bagi kita, sehingga kita dapat mampu berkarya dimanapun kita berada, sebagai profesi apapun. Itu Tuhan akan melalui Roh Kudus-Nya akan memberikan dorongan, memberikan kreativitas dalam hidup ini, sehingga kita mampu terus maju ke depan untuk ke arah yang lebih baik. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 14, Yohanes 21 ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Di sini Yesus dibangkitkan, dalam bahasa Yunaninya egirte, ya. Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa misi Yesus diterima oleh Bapa, sehingga Bapanya berkenan membangkitkan Dia. Ya. Ada 3 pelajaran penting mengenai Yesus yang dibangkitkan. Yang pertama, kita diberi jaminan bahwa meskipun kita menderita sampai mati, semua itu bukan kata akhir dalam hidup ini. Kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapa setelah mengalami semua penolakan, semua penyiksaan, bahkan sampai menghadapi maut, ya, yaitu kematian. Kemudian percaya kepada Kristus yang bangkit bukan berarti di dalam hidup kita tidak akan lagi mengalami penderitaan. Percaya kepada Kristus yang bangkit bukan berarti kita bebas, tidak menderita, mengalami hal yang baik-baik saja. Seperti kalau seseorang berkendara di jalan tol, bebas hambatan. Ya. Meskipun bebas hambatan, nyatanya ya tetap masih banyak terjadi kecelakaan. Ya. Itulah hidup di dunia ini, selalu ada masalah, selalu ada hal-hal yang tidak baik. Tetapi di dalam Kristus kita tetap mengalami penderitaan seperti Yesus mengalami penderitaan. Ya. Mungkin kita juga akan mengalami penolakan dalam lingkungan kehidupan kita. Mungkin sebagian kecil, tidak semuanya, ya, mengalami, Tuhan izinkan disiksa, ya. Kalau kita melihat kesaksian mereka yang dari seberang, yang hijrah mengenal Kristus, menjadi Kristen, seringkali menghadapi siksaan seperti itu. Tetapi sekali lagi, kita bukannya dijamin Tuhan untuk selalu berjalan mulus tanpa penderitaan,
tanpa tantangan, tetapi jaminan Tuhan adalah meskipun kita harus menderita sampai mati, bahwa itu semua bukan kata akhir dalam hidup ini. Masih ada harapan kalau kita tetap berpegang teguh pada Injil Kristus. Kemudian yang kedua, yang terpenting dalam hidup ini adalah kita harus cari tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Sama seperti Kristus mencari perkenanan Allah. Ya. Kalau Yesus mau, ya bisa saja Yesus memilih hal-hal yang nikmat ya dalam hidup di dunia ini, ya. Tetapi justru yang Yesus lakukan adalah mau menderita untuk menebus dosa saya, dosa seluruh umat manusia. Jadi yang difokuskan adalah kehendak Bapa. Seorang prajurit yang lari dari kesukaran adalah prajurit yang tidak berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit harus patuh terhadap komandannya, ya. Meskipun katakanlah disiksa atau mungkin diberi pelatihan yang berat, yang keras, tetapi seorang prajurit haruslah tunduk dan taat. Kalau seorang prajurit itu justru lari dari kesukaran, ya tentu komandannya akan marah dan mungkin prajurit itu sudah tidak dipakai lagi oleh komandannya, sudah tidak berkenan lagi ditepak keluar dari kesatuannya. Seorang atlet yang berlatih namun tidak mau merasa letih, bukanlah atlet yang diperkenan pelatihnya, ya. Yang namanya latihan, seorang atlet yang berlatih tentunya juga mengalami keletih lesuan, ya, mengalami tantangan. Kalau nggak mau capek-capek, ya, maunya berleha-leha, ya, nggak usah jadi seorang atlet, ya, karena atlet yang kepingin juara harus berlatih sedemikian rupa, dan ketika latihan ya tentu mengalami capek, keletih lesuan dan lain sebagainya. Tetapi harus tetap disiplin dalam berlatih, itu baru dikenan oleh pelatihnya. Pelatihnya berkenan, semangat, maka atlet itu akan menjadi juara. Demikian pula hidup orang Kristen bukanlah hidup yang mencari kelepasan dari penderitaan, namun mencari cara bagaimana kita menggenapi kehendak Allah meskipun menderita. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, mencari kehendak Allah dalam kehidupan ini. Sekalipun menderita, kita akan sanggup melewatinya, dan kita akhirnya akan menjadi seorang yang pemenang di dalam Tuhan. Seperti prajurit dan seperti atlet, kalau yang terus disiplin, berlatih, maka akan menjadi prajurit yang handal, menjadi atlet yang handal, bahkan akan menjuarai lomba-lomba yang ada. Kita sebagai orang Kristen yang berkemenangan, janganlah anti terhadap penderitaan, janganlah anti terhadap tantangan atau persoalan dalam kehidupan ini. Kita semua pasti akan menghadapi persoalan-persoalan dalam dunia ini, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam keluarga, apapun itu, kita pasti akan menghadapinya. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kehidupan yang selalu senang, ya, selalu gembira, kehidupan yang selalu baik, kehidupan yang selalu nyaman, tanpa ada godaan, tanpa ada
cobaan, ya. Tetapi Tuhan menjanjikan kalau kita berada di dalam Yesus, kita akan memiliki kuasa untuk melewati semua tantangan kehidupan ini. Kita akan diberi jaminan bahwa kematian yang akan kita hadapi bersama itu bukan akhir dari kehidupan ini, dan kita harus terus mencari kehendak Bapa supaya hidup kita berkenan dan Tuhan mau membangkitkan kehidupan kita. Yang ketiga, sebagaimana Yesus menggerakkan banyak orang dan mengguncang kehidupan politik di zaman Romawi kuno, demikian pula kita diajak untuk menyatakan kebangkitan di dalam hidup sosial dengan keberanian, keadilan, dan kejujuran. Ya. Keadilan dan kejujuran di dalam dunia ini semakin merosot. Ya. Kita sebagai umat Tuhan harus berani menampilkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan ini, supaya kita mampu menggerakkan orang dan membuat guncangan dalam kehidupan politik di zaman sekarang ini, ya. Kalau Yesus sudah menggerakkan banyak orang dengan banyak mukjizat, dengan memberikan nilai-nilai kehidupan yang luhur, yang baik, ajaran-ajaran dari Taurat yang banyak diselewengkan oleh para ahli Taurat, akhirnya Tuhan mampu meluruskannya, dan bukan hanya berteori tetapi menunjukkan contoh dan keteladanan. Hendaknya kehidupan kita di dalam dunia ini juga memberikan contoh dan keteladanan yang baik, bukan hanya sekedar kata-kata retorika, kata-kata yang bombastis yang baik, tetapi benar-benar apa yang dikatakannya itu dihidupi dalam kehidupannya, terwujud dalam sikap dan perilaku dan perkataan dan perbuatan, sehingga kita bisa menjadi orang yang terus bergerak maju dan dapat dilihat banyak orang, sehingga kita dapat menghebohkan dunia. Ya, menghebohkan bukan dalam arti yang aneh-aneh, yang jahat, tetapi ke arah yang lebih baik. Ya. Untuk saat ini, poin tentang Yesus adalah kebangkitan yang saya sampaikan. Kalau saya lanjutkan nanti waktunya tidak cukup. Ya, nanti di lain waktu saya akan lanjutkan. Yesus adalah hidup atau kehidupan. Mari pada pagi hari ini dengan perenungan firman Tuhan yang singkat dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam menghadapi pandemi yang masih belum berakhir, kehidupan manusia semakin kesempatan hidup manusia yang semakin sempit, ya. Sebelum ada pandemi aja sudah ada banyak macam penyakit yang membawa kematian bagi manusia. Ada penyakit jantung, penyakit apalagi ginjal, kanker, ya, yang mengerikan. Sekarang ditambah lagi virus COVID-19 yang sampai saat ini belum ada obatnya. Tentunya banyak orang yang merasa khawatir, wah kalau aku terpapar bagaimana? Karena katanya virusnya semakin ganas, bermutasi dan lain sebagainya. Kita jangan melihat keadaan dunia yang saat ini. Tetaplah kita melakukan kewajiban kita sebagai masyarakat, yaitu jaga kebersihan, ya, jaga kesehatan, pola makan diatur demikian rupa, minum vitamin, lain sebagainya, dan lakukan protokol kesehatan. Ya. Kalau semua itu sudah kita lakukan, tetapi misalnya terus Tuhan mengizinkan kita
terkena COVID-19, ya tetaplah belajar kita bersyukur, tetaplah berharap, dan tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah kebangkitan, maka Yesus akan memberikan kuasa untuk bangkit mengatasi segala tantangan di dalam dunia ini. Kristus bangkit, dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dia memberi jaminan bahwa sekalipun kita menderita sampai mati, semuanya itu bukan kata akhir dalam hidup ini. Kita harus cari tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan kepada Allah, ya. Dan akhirnya kita bisa menjadi pendorong bagi banyak orang, sehingga kehidupan kita yang berani oleh karena keadilan dan kejujuran dapat dilihat banyak orang, dan kita boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Banyak orang yang akan menyukai kehidupan kita, banyak orang yang akan datang kepada kita bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Yesus yang ada dalam kehidupan kita, Yesus yang telah membangkitkan kehidupan kita untuk kita selalu terus bergerak maju, dinamis, dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan pujian yang terakhir nanti. Sebab ada Tuhan yang hidup. Janganlah kita terputus asa apapun yang menjadi permasalahan, persoalan kita, kesukaran, kesulitan. Janganlah kita menjauh daripada Tuhan, tetapi semakin mendekatlah, sebab ada Tuhan yang hidup, yang akan membangkitkan kehidupan kita dari keterpurukan, dari penderitaan, sehingga kita menjadi umat yang berkemenangan. Tuhan
Tuhan, pagi ini kami boleh bersama beribadah meskipun masih secara virtual. Tuhan berkati setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati untuk berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi ini, yang membawa kepada kami sebuah kesadaran untuk kami terus akan setia, meskipun dalam situasi-situasi yang kurang baik sekalipun, sebab Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk menolong bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, untuk para diaken, para pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau hari-hari ini kami diperhadapkan dengan banyak sekali musibah, Tuhan juga berkati mereka-mereka semua agar dapat tertangani setiap masalah yang ada, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa ini juga sungguh-sungguh berpikir bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami, Tuhan kiranya juga menolong kami bersama. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada pagi hari ini ibadah telah selesai. Untuk pengumuman gereja, tetap seperti biasa, tiap Rabu jam 6:30 malam ada doa malam secara online. Saya harapkan Bapak Ibu, saudara-saudari bisa bergabung bersama di dalam ibadah doa malam secara online jam 6:30 malam. Kemudian untuk minggu depan, ibadah tetap dilakukan secara virtual. Seperti biasa, linknya nanti akan di-share di grup WA, supaya minggu paginya jam 8 Bapak Ibu bisa segera mengaksesnya dan mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Seandainya nanti ada perubahan, nanti juga ada pengumuman di WA Group GBPS Shalom Lamongan. Demikian pengumuman dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.